ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Itu bertentangan. Itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam. Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pemohon, pendapat pemohon. Ya, oleh karena itu harus dijawab yang mulia. Ya itu terserah pemerintah mau jawab atau tidak, terserah pemerintah. Tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu. Indonesia itu ada karena keragaman, Indonesia ada itu karena banyaknya perbedaan dan kebinekaan. Kalau Perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Iya. Nah, kan begitu konsekuensinya. Iya. Nah, pertanyaan seriusnya, Sahabat-sahabat ini ada sekarang, sahabat-sahabat sekarang ini gagah-gagah seperti ini, itu karena ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bagian dari cita-cita perjuangan para kiai, para ulama. Jadi cara kita membalas budi para ulama, cara kita membalas perjuangan para ulama, yaitu dengan menjaganya. Menjaga ulama adalah bagian dari balas budi kita kepada para ulama, karena ulama-ulama ini ikut memperjuangkan dan memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. karena konsekuensinya serius yang mulia. Iya. Seriusnya begini, dengan hormat ya, Nanti yang menilai secara ilmu hukum kita kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Ya. Judicial review kan itu basisnya. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau Perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Iya. Nah, kan begitu konsekuensinya. Iya. Nah, pertanyaan seriusnya, ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Itu bertentangan. Itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam. Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pemohon, pendapat pemohon. Ya, oleh karena pemohon, itu harus dijawab yang mulia. Ya itu terserah pemerintah mau jawab atau tidak, terserah pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang terserah, tapi konteks memutuskan nanti jadi diterima atau tidak Perpu itu ini nanti kita yang majelis. menilai. Nah, kita minta mohon konsekuensi hukum itu sangat serius yang mulia. Pasukan Banser kita di seluruh dunia sudah berjumlah 7 juta sekarang. Ansor ini juga dicintai oleh umat selain Islam. Jadi bukan hanya milik orang Islam saja lah Ansor itu. Jadi kalau Ansor itu jaga gereja ya biasa-biasa saja. Memang Ansor itu bukan hanya milik umat Islam. Gus Dur, Allah yarham Gaya Abdurrahman Wahid mengatakan, kenapa Banser saya suruh jaga gereja? Karena pada hakikatnya menjaga gereja itu adalah menjaga Indonesia, kata Gus Dur. Karena apa? Karena tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu. Indonesia itu ada karena keragaman, Indonesia ada itu karena banyaknya perbedaan dan kebinekaan. Jadi menjaga gereja itu adalah salah satu bagian dari cara kita mencintai Indonesia. Yang nggak setuju berarti belum mencintai Indonesia. Biasanya yang nggak setuju itu pakai dalil. Ya. Kita nggak usah pakai dalil-dalil lah, udahlah pokoknya kita jaga Indonesia titik. Udah nggak usah pakai dalil-dalilan. Dalil itu juga dicari-cari mereka. Dalil itu harus ada asbabul nuzulnya, harus ada asbabul wurudnya, tapi dipas-pasin aja. Ya kalau begitu kita nggak usah pakai dalil. Yang penting bahwa menjaga gereja, menjaga tempat ibadah umat agama lain itu adalah bagian cinta kita kepada Indonesia. Itu titik. Yang ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat sekalian, sebagai kader Ansor, sebagai kader Banser, kalian semua ini sahabat-sahabat semua
memiliki dua fungsi ganda. Pertama sebagai khodamul ummah dan khodamul ulama. Dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Sahabat-sahabat ini menjadi pelayan masyarakat sekaligus menjadi pelayan ulama. Tidak boleh hal ini terpisahkan dan tidak boleh hal ini luntur dari semangat kader-kader Ansor dan Banser. Jika ada di sekeliling sahabat-sahabat sekalian membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu ditanyakan dari mana asal usulnya. Selama itu manusia dibantu, ditolong. Nggak usah ditanya organisasinya apa, ormasnya apa. Kalau ada orang kecelakaan nggak usah ditanya ormasnya apa Pak. Nanti ditanya NU apa Muhammadiyah, jawabnya NU. NU-nya itu NU PKB atau P3, tanya lagi. Nanti kalau jawab PKB, PKB-nya siapa? PKB-nya Gus Dur apa PKB-nya Caimin? Nah itu repot lagi. Nanti keburu mati belum ketolong nih orang. Jadi khodamul ummah itu tidak boleh dengan begitu. Ini namanya manusia butuh bantuan ditolong. Sanggup sahabat-sahabat Banser? Siap. Itu khodamul ummah. Ya, khodamul ulama juga begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Ya juga tidak menyampaikan bahwa kiai-kiai kita ini nggak takut apa-apa kok dalam melakukan syiar. Dalam berdakwah itu nggak takut apa-apa. Ya ada yang ditakutkan, tetapi akan semakin percaya diri jika di samping kiri kanannya, depan dan belakangnya ini ada sahabat-sahabat Banser yang menjaga para kiai, para ulama. Nah hal ini tidak boleh luntur. Apapun yang diperintahkan kiai, apapun yang diperintahkan ulama, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor tidak boleh menolak, tidak boleh tanya. Perintah jaga masjid, suruh bersih-bersih masjid, berangkat bersihin masjid. Suruh jaga pengajian, berangkat jaga pengajian. Suruh jadi juru parkir sepeda, berangkat jaga. Nah, disuruh kiai untuk jaga gereja, berangkat jaga gereja, nggak usah tanya, nggak usah pakai dalilnya apa kiai, nggak usah ditanya. Ya, yang perintah kiai A ya A, yang berperintah kiai B ya B. Karena apa sahabat-sahabat sekalian? Sahabat-sahabat ini ada sekarang, sahabat-sahabat sekarang ini gagah-gagah seperti ini, itu karena ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bagian dari cita-cita perjuangan para kiai, para ulama. Jadi cara kita membalas budi para ulama, cara kita membalas perjuangan para ulama, yaitu dengan menjaganya. Menjaga ulama adalah bagian dari balas budi kita kepada para ulama, karena ulama-ulama ini ikut memperjuangkan dan memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, ini pesan penting. Ya, meskipun saya sampaikan dengan cara rileks begini, saya berharap sahabat-sahabat menangkapnya jauh lebih jernih karena kita tahu ini panas. Ya, ditangkap dengan cara yang jernih, bahwa apapun yang kita berikan, kita kontribusikan, kita berikan kepada tumpah darah kita Indonesia. Ini bagian dari kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan pernah diragukan. Kalau pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, partai politik boleh berganti-ganti, tapi pilihan kecintaan kepada Indonesia tidak boleh ada gantinya.